Ini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti yang ketiga terbalik. Nah, perhatikan di samping huruf di depan huruf nun sukun ada huruf apa, kita perhatikan. Nah, di sini adalah huruf ta. Perhatikan di samping huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Kemudian ta dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di nomor 3 kalau membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Untuk membantu Bapak Ibu yang lansia maupun saudara yang pemula yang kiranya belum lancar dalam membaca Al-Quran agar bisa secepatnya lancar. Kemudian juga bagi yang belum memahami ilmu tajwid agar bisa secepatnya memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Di sini akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi insya Allah saudara semuanya langsung bisa memahami tentang tajwid yang kami sampaikan, insya Allah. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baik, saudara semuanya, kita masih belajar di surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, seperti yang kita lihat ini ayatnya sangat panjang kan. Nah, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian agar durasinya itu tidak terlalu lama. Karena saudara memiliki kesibukan, masih menyempatkan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, itu merupakan sesuatu yang Masya Allah sekali, luar biasa sekali. Jadi ini di video sebelumnya sudah kita bahas dari uhillalakum sampai libasul lahun, sudah kita bahas. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan lagi dari alimallah sampai wa'afa ankum. Nah, baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan kalimat Allah, ini ada kalimat Allah ya, teman-teman. Nah, kemudian di belakangnya sini ada huruf yang memiliki harokat fathah atau dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, baris satu ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Nah, kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau baris satu ke bawah disebut dengan harokat kasrah. Nah, seperti ini harokat kasrah nih. Maka ini dibaca tebal karena ada kalimat Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka dibaca alimallah, mallah, jangan dibaca malah. Jangan dibaca seperti ini. Alimallahu annakum, jangan, tapi kalimat Allahnya dibaca tebal. Alimallah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Perhatikan di samping huruf lam termasuk kepada huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah karena dia cara bacanya itu diidghamkan.
Cara bacanya diidghamkan. Jadi huruf lam yang ini tidak dibaca langsung masuk atau melebur ke huruf lam yang di depannya ini. Nah, maka jangan bingung nanti bacanya begitu. Alimallah. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil nih yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini kalimat Allah, di atasnya ada alif kecil, maka kalimat Allah dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Alimallah. Nah, kemudian untuk tambahan pengetahuan saja, kalau nanti saudara mungkin membuka Al-Quran di internet ya, di HP, atau semoga saudara bisa pergi umroh dan haji ke Tanah Suci, membuka Al-Quran, mushaf Al-Quran di sana. Kemudian di atas kalimat Allahnya tidak ada alif kecilnya, maka kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Karena di Al-Quran Mushaf Madinah, itu di awal-awal kami membuat video belajar ngaji, kami menggunakan Al-Quran Mushaf Madinah, itu di atasnya tidak ada alif kecil seperti ini. Akan tetapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang begitu. Jadi itu untuk tambahan pengetahuan saja. Alimallahu annakum. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti yang ketiga terbalik. Nah, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kemudian perhatikan catatan di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan agar saudara yang masih betul-betul pemula dalam belajar tajwid tidak salah menentukan hukum. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid dan huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin begitu. Jadi supaya tidak salah, perhatikan catatan di bawahnya itu. Kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka berarti nun bertasydidnya itu atau mim bertasydidnya itu adalah gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid nih. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti nun bertasydidnya ini adalah gunnah musyaddadah. Maka cara bacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annakum. Nah, kita panjangkan seperti itu. Nah, jangan seperti ini. Annakum. Nah, tidak digunnahkan, maka itu kurang tepat. Tapi digunnahkan, ditahan sejenak suaranya. Dipanjangkan. Annakum. Nah, huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf kaf. Nah, perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang di bagian izhar syafawinya itu. Jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa huruf mim sukun nih, di depannya sini, di depan huruf mim sukunnya ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih. Di depannya sini, ini kan huruf kaf nih. Di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung, jadi dibaca pendek saja. Annakum kuntum. Nah, pendek, jangan ditahan seperti ini. Annakum kuntum, jangan seperti itu. Nah, jadi dibaca pendek saja. Annakum kuntum. Huruf non sukun berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Jadi kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrah tain. Dan yang satunya itu yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Dan di sini yang kita temui adalah nun sukun nih. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun atau huruf mati. Di depan huruf nun sukun ada huruf apa? Kita perhatikan. Nah, di sini adalah huruf ta. Perhatikan di samping huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki akrob. Nah, maka cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Jadi karena dia ini akrob, maka kadar samarnya itu dia lebih dominan daripada kadar dengungnya. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan begitu. Kuntum, nah seperti itu. Jangan kungtum, nah, itu ketinggian. Jadi jangan ketinggian dengungnya. Kuntum, nah, lebih condong berbunyi n tapi dia disamarkan.
kuntum. Nah, kemudian didengungkan, ditahan sejenak suaranya. Kuntum takhtanu. Huruf mim sukun berjumpa lagi dengan huruf ta. Perhatikan lagi, hukum mim sukun ada 3. Fokus lagi yang di nomor 3 yang izhar syafawi. Ada huruf mim sukun, huruf mim tanda sukun seperti ini, di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, berarti hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun, di depannya huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti ini adalah hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas, tidak berdengung. Dibaca pendek saja. Kuntum takhtanu. Takhtanu. Kemudian ta dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif maka dibaca panjang. Ini alif yang disambung dengan huruf ta. Huruf ta dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah ini dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Makanya ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Untuk lebih mempermudah 2 harakat itu kira-kira temponya itu 2 ketukan. 1, 2. Takhtanu. Kemudian nu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun maka dia dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Takhtanuna anfusakum. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, karena makharijul huruf nun dan huruf ta ini dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, di tengah-tengah begitu. Nah, maka cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Jadi karena dia ini awsat di tengah-tengah, maka dengung dan samarnya itu seimbang. Anfusakum seperti itu. Didengungkan, kita tahan, kita panjangkan suaranya sejenak. Anfusakum. Kemudian di sini mim sukun lagi berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan lagi. Hukum mim sukun itu ada 3. Fokus lagi yang di nomor 3. Apabila membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, di depannya bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, di depannya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Nah, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Anfusakum fata. Ta dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang di belakangnya ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fataba 'alaikum. Di sini ada huruf ya sukun. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun atau huruf ya sukun, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka itu adalah huruf lin. Dan di sini yang kita temui adalah huruf ya sukun. Namun juga berlaku pada huruf waw sukun. Tapi di sini yang kita temui adalah huruf ya sukun. Huruf ya sukun nih di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti ini huruf lin jadinya begitu. Akan tetapi pada huruf lin, huruf ya sukun yang lin ya. Huruf lin pada huruf ya sukun itu hati-hati cara melafazkannya. Jadi baca lunak ya. Jangan sampai condong ke e. Kadang ada juga tuh yang baca ali, jangan. Alai, jangan alaikum. Nanti tidak sadar ke huruf e pula. Jadi kita baca alaikum, jangan alaikum, jangan le. Alaikum seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun lagi berjumpa dengan huruf waw. Perhatikan lagi. Hukum mim sukun ada 3. Fokus lagi yang nomor 3 yang izhar syafawi. Huruf mim sukun di depannya huruf wa. Di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti
Hukumnya adalah izhar syafawi. Maka dibaca jelas tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Alaikum wa'afafa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang. Makanya fa dibaca panjang sebab memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Mad tabi'i atau mad asli. Wa'afa ankum. Nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Perhatikan di samping huruf kaf termasuk huruf ikhfa hakiki. Ab'ad. Nah, kenapa dikatakan ab'ad? Karena jauh. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh. Nah, sehingganya dia ketika melafazkannya itu lebih condong berbunyi eng begitu. Jadi kadar dengungnya itu dia lebih tinggi. Angkum seperti itu. Angkum. Nah, kemudian didengungkan suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Angkum. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf jim. Ini adalah waqaf jaiz. Jadi maknanya itu kalau menemukan tanda waqaf seperti ini boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah mau diwasolkan juga tidak apa-apa. Misalkan kita tidak berhenti di huruf tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di sini, kita lanjutkan juga tidak apa-apa. Mau berwakaf juga tidak apa-apa, seperti itu. Terserah kita. Kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Mau diwasolkan terserah, mau diwakafkan juga tidak apa-apa begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Sadaqallahul azim.